apalagi misalnya dulu saya santri juga, santri di pondok Gontor kelas 1 sampai kelas 5 di Gontor Pusat, kelas 6 di itu. Dia juga saya bingung kenapa tiba-tiba saya itu terjun ke multimedia atau terjun ke videografer, padahal nggak ada basic sama sekali, kelas nggak ada. Yang kita ngevlog pertama geter-geter goyang-goyang tuh, orang kalau ngeliat tuh muntah, wah gitu, pusing gitu ngeliatnya kan. Karena bener kan, as'adun nas man as'adan nas. Iya, benar. Orang yang paling bahagia itu orang yang membahagiakan orang lain. Itu emang bener tuh. ATM ini loh. Amati, tiru dan modifikasi. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Baik kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada, kali ini ada kita kedatangan tamu. Siapa tuh? Ada Ajis Tujis. Coba disapa dong. Halo guys. Namanya Ajis Tujis ya? Emang? Nama sosmednya Ajis. Sosmednya Ajis Tujis. Sebelum kita mulai perbincangan ini, siapa? Ajis Tujis coba bisa opening dong. Karena anak kayaknya belajar dari antum nih terkait gimana jadi YouTuber. Bagaimana tadi? Bisa diulang? Indonesia omaku, Indonesia Asia, omaku, Asia tegal sawahku, Eropa, lan Amerika, dan Amerika pelanconganku. pelanconganku. Mungkin pakai karakternya Ajis Tujis gitu. Oke. Kita coba ya. Iya. Hey guys, welcome back to Santri Mendunia, di mana Indonesia, kok Indonesia sih? Asia omaku, Indonesia omaku. Oh, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, dan Eropa lan Amerika pelanconganku. Itu kata-kata dari Ustadz Sahal. Ya, karena hampir lupa sih ya Allah. Cocok banget dengan santri mendunia. Karena kita santri bukan hanya kita di pondok aja, tapi kita bisa mendunia juga. Oh, bener. Oke, Ajis Tujis. Kita sambil nyantai-nyantai aja ya. Nggak usah tegang. Oke. Biasanya selengean gitu ya. Kalau bahasa Indonesia selengean apa ya? Enggak, bahasa selengean itu bahasa Jawa kalau nggak salah. Sering bergurau lah ya. Gitu ya. Nah, Ajis Tujis ini mungkin bisa perkenalan dulu deh. Nama aslinya siapa sih? Mungkin kawan-kawan itu kenalnya cuman Ajis Tujis saja. Nah, coba perkenalkan terus apa asalnya tuh dari mana? Mungkin kan tenornya dari Unida itu ya. Nah, coba silakan. Kalau ditanya nama asli ya, nama realnya gitu, nama saya sebenarnya Lalu Abdul Aziz Ramli. Di pondok biasanya dipanggil lalu gitu. Biasanya orang Lombok itu identik dengan nama Lalu dan dipanggilnya lalu gitu. Nah, ya apalagi misalnya dulu saya santri juga, santri di pondok Gontor kelas 1 sampai kelas 5 di Gontor Pusat, kelas 6 diindahkan karena ya banyak masalah botak dan lain-lainnya. Sama, berarti anak juga dulu fasal kelas 1 sampai kelas 5 itu di Gontor 1. Tapi ketika 6 pindah. Karena kita orang pilihan. Ya, gitu. pilihan. Karena banyak pergerakan, akhirnya banyak masalah yang datang. Benar. Kalau kita diam-diam aja formalitas kan pasti nggak ada masalah gitu kan. Banyak suasana yang harus kita rasakan. Benar. Kalau di Gontor 3 itu susunya enak. Kalau di Gontor 6 tuh kolam renang. Kolam renangnya. Tapi belum sempet anak ke Gontor 6. Oh, belum ya. Belum. Ya, makanya surganya Gontor di Gontor. Bener kayaknya itu. Makanya ya semoga anak dapat rezeki jadi bisa keliling. Kan yang mendunia juga. Baru kerasa kan Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3 aja. Kurang melancongnya ini kayaknya. Gontor 5 pun belum tahu juga. Sama juga. Iya. Kalau Gontor 3 udah pernah? Udah pernah ya? Karena deket ya mungkin ya? Dekat. Itu. Mungkin yang tak rasakan juga di Gontor 3 itu enak banget. Hawanya sejuk. Terus, ini kuliahnya pasti di Unida ya? Unida kan ya? Ambil jurusan? Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Masya Allah. Tapi gak bisa bahasa Arab. Mungkin kan ya simpel-simpel aja. Kifalalukum gitu kan ya.
Terus Sanujarib muhadasah? nggak usah wes. Oh, nggak usah. Nanti ketok nggak esok bahasa Jawa. Bahasa Arabnya. Gitu kan? Tapi kan kalau dilihat ini ya antara linearnya enggaknya pendidikan bahasa Arab kok bisa jadi YouTuber? Nah, itu dia. Tiba-tiba bisa terjun di dunia multimedia. Itu dia juga, saya bingung kenapa tiba-tiba saya itu terjun ke multimedia atau terjun ke videografer padahal nggak ada basic sama sekali, kelas nggak ada. Nggak ada. Terus awal mula ini buat YouTube ya pertama kali, bukan Instagram. YouTube YouTube. itu cuma kayak vlog apa sih ya? Kalau bisa dibilang kayak vlog sampah lah di zaman sekarang tuh. Yang kita ngevlog pertama geter-geter goyang-goyang tuh, orang kalau ngeliat tuh muntah, wah gitu, pusing gitu ngeliatnya kan. Yang mana kamera nggak ada stabilnya, tapi kita tetep aja videoin gitu kan, ngedit gitu tanpa ada dosa. Tapi bro, ini panggilnya Ustadz apa bro ini? Bro aja jadi Bro. Kalau identik biasanya yang datang di sini tuh dipanggil Ustadz bro. Iya, Iya. Enaknya gimana? bro start. Ustadz aja. Ketika saya dipanggil Ustadz sama orang-orang ya atau orang di sosmed gitu, itu ya Allah beban ya. udah beban keluarga, beban masyarakat, beban kampus, beban pondok tuh, aduh naik. Semuanya nyambung. Iya, pundak semua. Berarti panggil bro Ustadz? Bro aja. Atau bro aja ya. Oke bro. Oke. Tadi sampai mana tadi? Sampai awal kan ya. Awal mulai ya, awal mulai. YouTube, YouTube dulu ya. Iya YouTube, terus mulai langsung mulai coba ke Instagram, iseng-iseng. Nah, tapi gini bro, kalau dilihat semua ya, meskipun dia basicnya PBA, terus Atarbia, bahkan sampai Gizi pun, agro pertanian. ya, agro pertanian yang ada di Gontor itu, kalau menurut Ana nih, di Gontor itu dia sudah punya mental PD, meskipun dia salah, meskipun beler. Iya. Beler apa? Kalau bahasa ininya kan, gitulah pokoknya. Oh iya. Kalau dijabarkan Olah-olo ya? ya ulah-ulah itu. Terus kalau bahasa Arabnya kan la yarif kodro itu kan, itu juga. Tapi dia punya mental, sudah mental yang terdidik gitu ya. Jadi apapun ketika dia punya sesuatu, dia pede aja dulu. Iya, benar. Apalagi kalau menurut Ana nih, meskipun video kita yang kita upload di YouTube semuanya itu pasti akan jadi informasi. Iya. Bener kan ya? Benar. Jadi untuk kawan-kawan yang baru ngawalin, ya, Iya. yang ingin jadi influencer juga mungkin, ya upload dulu lah. Berkarya Siapa dulu. tahu. Benar. Terus awal mula video itu gimana nanti? Yang tadi kan vlog, Iya. terus viralnya itu di video yang model gimana? Ditanya awal mula ya. Sebenarnya semua itu bermula dari, kalau bisa dibilang based on reality gitu kan, kehidupan di pondok gitu. Karena kehidupan di pondok itu kan aneh-aneh gitu kan, gurib-gurib, nggak jelas, lucu-lucu gitu, banyak kesan di pondok gitu. Akhirnya waktu itu sempat awal pertama saya mulai terjun lah gitu ya, atau dapat ide buat video itu. Waktu itu ada teman saya, kita pada sama-sama belum makan ya, sama-sama belum makan. Akhirnya saya suruh teman saya, namanya Rojek, Jack ambil nasi sana di dapur gitu kan. Akhirnya dia ngambil nasi, tapi dia udah makan 9 makan. Kita kan malas ke dapur gitu. Akhirnya dia bawa nasinya. Yang dibawa apa? Nasinya tok. Disuruh ambil nasi, yang dibawa nasinya tok, lauknya nggak dibawa. Lu kok itu bawa nasinya aja sih? Saya bilang, ya kan itu nasinya tok. Nggak, mafimuk orang bilang, nggak punya otak memang. Punya otak. Akhirnya ya Allah, saya bilang kan nggak ada uang beli lauk gitu kan. Akhirnya saya buka HP sambil searching, kayaknya enak lihat Tamboykun gitu kan, lihat orang makan ayam gitu kan. Terus sambil saya makan nasinya tuh, nasi tok. Oh iya, tahu. Itu video paling bawah tuh di Instagram tuh. Saya bilang, ih sumpah enak serius nih, coba ente cobain nih katanya kan. Sambil lihat ayamnya bilang, iya sih kerasa juga sih katanya. Iya kan, bagus nih dibuat video katanya. Akhirnya kita buat video pertama. Akhirnya yang namanya pertama itu pasti jelek lah ya. Nggak ada mungkin kita video pertama kita tuh bagus. Ini yang perlu di notif, nama video pertama kita pasti jelek. Tapi itu ada masukan-masukan tuh. Alhamdulillah komentar netizen itu, komentar orang-orang, lucu bro, soalnya kegedean, soundback soalnya kegedean gitu. Itu jadi evaluasi bagi kita. Ya. Akhirnya seru buat aja sesuai keadaan gitu. Kayak ini buat bagus, ini bagus. Berarti pas makan nasi itu berarti
Cuman makan nasi toh? Nasi tok, Waduh, kayak fast food gitu. rasa ayam. Iya, Karena ayam, iya. Kan kita kan berarti makan nasi. Iya. Terus pokoknya ngebayangin aja deh. Bayangin ayam. Semua Iya. kan sugesti gitu. Iya, Kalau betul, kita betul. pikir kita tuh sakit hari ini, aduh sakit ya, itu. sakit beneran kan? Makan tempe tapi barokahnya tuh dinikmatin, rasa ayam bener. tempenya kan? Iya. Bener gitu. Karena dulu juga sempet di Unida bro, cuman 1 tahun. 1 tahun ya. Ya, seru juga sih. Makanannya juga, ya gitu-gitu. Ya gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja lah. Nah tadi ya viralnya di situ ternyata. Terus ketika sudah dapat video gitu ya, ternyata banyak nih respon netizen itu. Iya. Terus ada antusias untuk membuat. Ada kayak Gitu ya. motivasi tersendiri. Ketika orang lain bahagia, senang, terhibur dengan konten kita tuh ikut ngerasa bahagia, lebih bahagia bahkan. Karena bener kan, as'adun nas man as'adan nas. Iya benar-benar. Orang yang paling bahagia itu orang yang membahagiakan orang lain. Itu emang bener tuh. Ketika lucu kak, terhibur, ada lagi pusing kak, ditunggu konten antum, itu kita ada rasa tersendiri gitu. Lagi pusing-pusingnya nih, tunggu ini nih, antum mood buster banget gitu. Iya. Gitu. Berarti langsung kepikiran nggak nanti untuk biasanya kan kalau youtuber itu kan udah ada konsep-konsep. Yap. Pertama yang viral video yang itu, setelah itu kan buat konsep gimana caranya biar orang-orang terhibur lagi gitu. Iya. Langsung buat konsep gitu ya. Terus untuk video keduanya yang bahas gimana itu? Video keduanya ya video kedua Instagram gitu ya. Iya benar. Kurang tahu saya video ini. Lupa ya? Intinya kayak gimana ya? Kita tuh sebenarnya awal mulai nge-YouTube tuh sebenarnya niat saya yaitu dokumentasi. Kayak ke vlog tuh halo guys gitu kan sambil jijik gitu kan. Halo guys gitu. Kamera gerak-gerak gitu kan. Itu sebenarnya niatnya dokumentasi bagaimana sih? Oh iya. Karena saya berpikir contohnya lah video foto kedua nenek saya gitu, orang tua saya tuh sedikit, nggak ada yang bakal saya lihat nanti gitu loh ketika udah dewasa. Teman-teman saya juga semua saya pengen jadiin cerita dokumentasi, tapi sebagian cerita itu ada yang menghibur mereka gitu, ada yang viral, jadilah konten. Jadi sebenarnya ngikutin alur, kak coba buat kayak gini, nanti kita buat kayak gitu tuh. Request netizen gitu kan, kak coba buat kayak gini, request dong kak kayak gini. Oh iya, yang mana kita sanggup kita buat, yang belum sanggup kita tampung dulu gitu. Betul. Kalau Ana pernah lihat di pelatihan digital marketing ataupun algoritma tentang Instagram, YouTube, itu pokoknya gimana caranya kamu itu buat konten dulu. Iya. Masalah jelek apa enggaknya itu masalah belakangan. Bener. Pasti nanti di antara banyaknya Video kuantitas kita ya itu kuantitas itu pasti ada salah salah satu yang berkualitas itu pastinya. Nah tadi sudah dari sejak tadi yang sudah dibahas, ada yang terinspirasi terus tiba-tiba sering buat YouTube, buat ini ya konten ya, buat konten, terus selanjutnya pasti ada pandangan tuh. Pandangan YouTuber atau influencer yang mungkin nanti Ana bisa nyontohin aja lah. Itu siapa kira-kira? Atau enggak ini lebih ke pribadi masing-masing? Pastinya ada sih Gitu ya. ada sosok yang motivasi gitu kalau dalam segi video gitu atau editing itu semua itu saya kebetulan sering nontonnya video Chandra Liau gitu. Oh, Chandra Liau. Itu kan komedian juga entertainment Chandra Liau, Agung Hapsah itu dalam segi editing sinematiknya tuh keren banget asli film. Cita-cita saya pengen banget buat film. Cuma ya itu kendala kawan gitu yang support dan alat-alatnya juga kurang kan otomatis harus mempunyai alat yang memadai kalau sekelas buat film. Cuma kalau sekelas buat pemula memulai karya kita dari video tuh pakai HP. Saya awalnya pakai HP. Betul. HP Xiaomi Redmi Note 3. Itu kan kalau digerakkan nggak pakai stabilizer, nggak ada plus pakai tangan, pegel-pegel gitu kan. Iya. Malu-malu diliatin orang nggak apa-apa, pede aja gitu. Iya, betul. Modal utama ya pede. Tapi nanti kan selanjutnya kan akan terbiasa juga. Akan terbiasa dan akan ada perkembangan pastinya. Terus kan sekarang kan ini sudah berkembang ya. YouTube-nya berapa subscriber? 50.000 sih. Iya. Ini 50.000. 1.000. Ini juga baru ngerintis Santri Dunia dan doakan juga bisa booming juga. Iya. Kayak Ajis Tujis. Amin. 50k ya, 50k sampean. Pasti di angka yang signifikan segitu, yang besar pasti ada tim nih. Kalau dulu awalnya sendirian atau sudah ada beberapa kajak temen beberapa? Dulu awalnya sendiri ya? Sendiri, ajakin teman-teman kan
ada mungkin teman-teman sebagian itu nggak pengen masuk kamera gitu, nggak Ya, pengen benar. masuk vlog. Kita masukin vlog, kita editin, mereka tonton, teman-teman subscribe, tonton bro gitu. Dari kayak gitu, akhirnya oh ya nonton, lucu ya. Akhirnya mereka juga ada yang terbawa gitu. Buat kayak gini aja saya, ayo gitu. Jadi sebenarnya berawal dari kita. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang ini sekarang nih kayak kita sebut IT gangs gitu lah ya, Ashabut IT? Tarbiyah Generation gitu. Apa tadi IT gang? IT gangs, AT gangs, Oh AT. AT gangs. Itu singkatan apa itu? Yoi, Yeah. bajunya nih. Oh, nanti bisa endorse nanti. Kalau mau beli juga. Kalau pesan, nanti kita buat desainnya. Cuma itu. Itu singkatan apa? AT. Ashabut Tarbiyah Generation. Ashabut Tarbiyah. Bisa Ajis Tujis Generation. Oh gitu, bisa. pas ya. Berarti sekarang sudah banyak juga Apanya? timnya? Kalau timnya kita mungkin tim prodi itu Prodi aja. yang casting atau yang masuk dalam video itu teman-teman kita saya teman-teman prodi gitu. Tapi yang dari konsep editing itu semua saya. Cuma sebagian ada teman yang Iya. gimana buat yang nyumbangin idenya gitu dari teman dari netizen. Alhamdulillah mereka ya support aja. Karena tergantung juga bagaimana muamalah kita sama mereka gitu kan. Feedback kita sama mereka itu apa gitu. Berarti kan juga yang terinspirasi dan booming juga itu kan nama Ajis Tujis itu ya. Itu juga terinspirasi dari mana tuh? Nama Ajis Tujis. Iya. Sebenarnya dulu nama Instagram saya pertama itu kalau nggak salah Aziz Lalu, terus saya ganti LA Aziz. Banyak itu akhirnya Kayak di Facebook ya. ya Selalu cinta kamu. sayang dia selalu gitu kan. Kayak gitu alay-alay gitulah. Akhirnya ketika maba kalau nggak salah ya. Saya main Instagram itu 2013. 2013 ketika maba Unida. Maba Unida berarti tahun 2016. Kayak jelek banget sih nama ini gitu kan. Akhirnya saya teringat nama saya pas kecil diolok-olok sama cewek-cewek gitu kan. Saya dari kecil emang usil, sering ganggu cewek-cewek gitu. Lagi main tali misalnya lompat tali pas SD gitu. Saya lompatin talinya, saya tarik roknya, saya tarik rambutnya, sering tali-tali gitu kan. Iya, benar. Tarik rambutnya. Mereka ngolok terus Hajis Tujis Tajos gitu katanya kan. Kayak gitu. Itu maksudnya apa tuh? Nggak tahu kayak diplesetin namanya gitu loh. Kayak di pondok kan Iqbal jadi Kobel. Ya benar. Abdurrahman jadi Bedur. Itu kan kayak di pondok-pondok gitu. Ini Khalid jadi Colet. Colit gitu. Apalagi misalnya. Kayak gitulah plesetan nama gitu. Ya Ajis Tujis Tajos gitu kan. Oh ya udah saya kepikiran aja. Oh iya. Ajis Tujis kalau nggak salah ya. Atau Ajis Tajos. Udah Ajis Tujis aja. Tujis lagi. Jadi Ajis Tujis. Justru yang dari situ jadi buat inspirasi. Nggak tahu jadi Ajis Tujis itu kayak ibaratnya ya enak lah dinyebutinnya gitu lah ya. Tujis, Udah Tujis. sekarang di YouTube itu udah berapa video? Di YouTube itu kayaknya Banyak ya? ada mungkin 60 video. Karena ya? beberapa video tuh emang udah saya hapusin gitu. Oh gitu. Saya privasiin. Untuk menunggu biar monetize itu sampai berapa bulan kira-kira? Itu sebenarnya tergantung apa ya siklus Penayangan kan ya? penayangannya. Kalau misalnya kita sekarang kan, bisa dapetin dalam sehari bisa aja langsung monetis. Bisa aja. Sehari itu misalnya kita baru mulai YouTube nih ya, langsung viral misalnya. Oh, Langsung bisa ya berarti. 100.000 subscriber sama janganlah katakan 100.000 tuh susah. Kan kalau 2.000 subscriber kan. Ya, kalau di YouTube itu Cuma 1.000 syaratnya. 1.000 syaratnya 1.000 dan 4.000 jam penayangan. Jam, Nah, otomatis kalau udah kita nyampe 1.000 subscriber atau lebih lah ya, habis itu penayangan kita meledak Ya, kayak 100.000 viewer gitu. Itu udah cukup banget. Berarti kan belum intinya kan kita harus membuat video terus pokoknya dan juga kita kan nggak tahu juga yang mana yang Bener. harus yang akan jadi viral gitu kan ya. Dia YouTube tuh akan ngangkat sendiri nanti. Benar-benar. Dia tetap berkarya, tetap buat video, tetap buat yang bermanfaat. Berarti nanti masih dilanjutin kan untuk buat video ya. Insya Allah. Cuma sekarang udah vakum 6 bulanan. Oh 6 bulan, berarti lama dong. Terus semesteran ya. Tapi kalau sudah vakum pasti kan kalau tak lihat lihat YouTube antum kan masih ada ini tetap ada iklannya Tetap ada. ketika itu. Berarti tetap ngalir juga ya berarti ya. Tetap ngalir kalau ada yang nonton. Kalau ada yang nonton. Nah, untuk yang video-video itu kan pertama kan cerita-cerita tentang pondok. Nah, Ana mau tanya nih tentang segmentasinya nih. Pasarnya itu viewernya itu dari mana aja? Itu viewernya dari orang-orang pondok aja atau ada yang bahkan ini kawan-kawan dari luar? Bahkan orang yang bukan dari pondok itu juga nonton. Ada nggak? Ada. Ada ya? Variasi Variasi ya berarti. Bahkan Berarti ibu-ibu sangat luas juga ya? ada. Itu kan waktu
ente bro, waktu ngomong kan pakai bahasa Arab, itu mereka paham nggak atau nggak? Ketika dia nggak paham komen, ini artinya apa bro gitu, ini artinya apa kak gitu. Iya. Ada juga gitu ya? Ada, itu kan ibaratnya kayak video-video pertama lah Iya, ya. benar. Saya mulai coba ngomongin bahasa Arab gitu, dakwah lah gitu ya, Iya. syiarnya. Ada yang komen, kak tolong dong translate-nya. Oh berarti itu masukan bagi kita, feedbacknya. Oh ya, Benar. habis next video berarti kita kasih translate gitu. Kalau ditanya tujuannya buat video, apakah ke orang luar atau pondok gitu ya, atau ibu-ibu pelajar atau apa gitu, sebenarnya random juga sih. Benar-benar. Random. Dan tujuan kita kembali lagi sebagai anak santri, yakni dakwah kan ya. Bener. Ya berarti kan tetap harus meneruskan dakwah. Mungkin sekarang modelnya dengan segala model ada ya. Ya justru yang paling viral sekarang dengan video itu Iya. tadi. Nah kira-kira tim sekarang itu berapa? Kalau sekarang Belum, sebenarnya belum, kita belum. single ini. Single Karena ya? sudah berpisah dengan teman-teman, jadi ya single. Makanya banyak yang nanya, kak kapan dong buat video sama teman-teman lagi, ya Gangs lagi gitu, kayak mereka kangen gitu. Benar-benar. Gitu sih, makanya Itu emang- nanti kan bisa jadikan PR juga untuk kedepannya. Antum kan juga sudah lulus kan ya, Iya, dari alhamdulillah. dari pondok dan juga sudah gelar mahasiswanya sudah SPD. Sarjana pandemik. Dan sebenarnya bisa variasi juga ya dari sarjana pendidikan tadi, apalagi bahasa Arab. Nanti bisa digabungkan antara video itu dengan apa? Metode bahasa Arab. Bisa Mungkin beredukasi juga buat kawan-kawan yang ingin belajar bahasa Arab. Iya. Gitu kan. Nah, terus ketika buat YouTube ya, kita sambil nyantai-nyantai ini, Yap. buat YouTube itu pasti ada kendala, Pasti dimanapun gitu. dan apapun itu pasti. Kendalanya apa aja? Coba bisa diceritakan. Kendala di YouTube-nya Ah, ketika kita terjun lah gitu ya. Ya paling mungkin ini sering dialamin bagi YouTuber pemula gitu lah ya. Yaitu ketika kita awal-awal merintis, yang mana kita udah pengen buat video, yaitu ya Allah ini nggak sesuai ekspektasi hasilnya, jadi putus asa. Itu pertama, itu diuji mental kita, kesiapan mental kita. Kedua, misal tatkala kita sudah berkembang, diuji lagi, yaitu dengan head comment Ya, gitu. pasti itu. Apa sih nggak ada karyanya kayak gini-gini, apa lu sok tahu kayak gini-gini dan lainnya banyak kan. Itu kalau kita kebaperan, kita sakit hati, kita langsung jadi putus asa, berhenti lagi. Kita sudah naik, diuji lagi dengan popularitas, sombong, lupa teman dan lain-lainnya. Jadi semua di mana-mana kita diuji, pasti ada ujiannya. Kayak gitu. Gini, waktu buat YouTube, buat konten-konten itu pasti kan mikir gitu ya, konsep-konsep ke depan itu gimana, biar trending itu gimana. Yap. Sempet gak terpikir, aduh capek ana buat YouTube, terus apa namanya kontennya itu aja, sampai TAS lah, sampai putus asa. Pernah nggak merasakan seperti itu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya kembali ke niat saya di awal. Apa sih niat saya buat YouTube ini gitu? Karena YouTube ini nggak pernah saya jadikan prioritas. Ya. Karena harus kayak gini, anak jadi YouTuber nggak pernah. Jadi saya ibarat kembali, saya buat YouTube itu untuk dokumentasi sebenarnya. Nah, Buat dokumentasi. Oh ini loh teman-teman saya, ntar ketika saya justru bahkan ketika udah 5 bulan pisah sama teman ya, udah wisuda nih, udah pisah, kita udah pisah, jarang bertemu lagi. Ya, saya lagi bernostalgia. kangen. Ya Allah, ternyata saya pernah buat kayak gini sama teman-teman, kayak buat kasur gila-gilaan kayak gitu. Jadi nostalgia gitu. Ya, nostalgia. Masalah netizen suka atau enggak, ya bodo amat gitu lah ya. Tapi alhamdulillah banyak yang suka Ya. gitu. Sebenarnya kan kalau pede nggak pede itu kan posisi kita membiasakan diri itu gimana kan ya. Awal mula kan ketika kita jadi influencer atau kita membuat konten itu kan otomatis kan upload nggak ya? Ini diupload nggak ya? Kalau diupload nanti banyak netizen lah, banyak yang komentar, terus banyak yang head-headnya. Iya. Padahal kan itu kan dari sugesti kita sendiri kan ya. Benar. Padahal ketika waktu di upload itu kan banyak juga, ada yang mungkin ada beberapa head, tapi kan ada juga orang-orang yang Suka. motivasi Iya, juga. benar. Tuh kan. Jadi sebenarnya intinya apapun itu pasti ada yang dislike-nya, ada yang hate. Benar, Tapi kita fokus sama orang yang suka sama kita aja. Ya, Biarkan dia, kan banyak yang YouTuber influencer Ya. bilang haters tuh cuma fans yang tertunda gitu kan. benar. Dia fans tapi dia tidak tahu bagaimana cara gimana mengomen atau dengan cara kasih masukan gitu. Ya. Intinya kayak gitu sih.
Jadi ada nggak gini ya? Mungkin kan banyak santri-santri terus kawan-kawan yang punya terinspirasi jadi YouTuber juga. Iya. Mungkin ada saran juga sebelum kita closing itu. Saran mungkin yang tadi saya bilang ya, kayak YouTuber pemula itu mungkin bakal diuji dengan pertama niat kalian. Misal kita berniat untuk YouTuber emang bisa menghasilkan duit. Kita nggak bisa bohong karena YouTube itu sekarang udah jadi platform untuk bisnis juga, industri bisnis. Bahkan jadikan prioritas juga jadi kerjaan kan. Jadi orang kerjaan apa? YouTuber gitu kan. Jadi udah bangga sekarang bilang kerjaan apa? YouTuber. Keren gitu kan. Nah, emang keren sih nyatanya, emang keren. Daripada kerjaan apa? Kayak gini misalnya gitu ya. Jadi tukang PNS gitulah. Nah, kita diuji pertamanya dari segi itu. Ketika misalnya nggak sesuai dengan expect kita terlalu tinggi gitu ya. Saya pengen ntar kayak gini kayak Atta Halilintar misalnya kayak gitu. Tapi kita nggak bisa susul, jadi kita putus asa. Kedua, masalah niat harus diperbaiki. Ya udah kali kita pengen berkaya fokus ke karyanya. Insya Allah karya dalam tadi yang antum bilang itu kan, dalam banyak video yang sudah kita buat, insya Allah salah satu dari video itu pasti akan naik gitu, viral, dan kalian akan termotivasi. Kedua, jangan fokus sama komen-komen heads. Bahkan ada teman-teman kita yang sebagian apa sih kontennya itu jelek kayak gini-gini, basi, alay, gelai gitu kan. Itu sebenarnya itu yang saya kasihani ketika teman-teman saya mulai buat video, beberapa ada maba-maba gitu kan, terinspirasi dari saya sendiri. Ketika dia buat video, gimana Jis, bagus gak kayak ini? Padahal jelek, dalam hati saya jelek gitu. Apa sih kayak gini jelek gitu. Tapi itu kan ibaratnya awal dia melangkah. Maka saya bilang, oh keren ini, bagus nih, kita motivasiin, bagus nih, cuma mungkin ini tambah sedikit-dikit lagi, oh ya thank you bro gitu. Akhirnya mereka buat terus, jadi nggak stuck. Tapi kadang stuck karena nggak sesuai ekspektasi lagi, kembali lagi ke niat sih sebenarnya. Kadang-kadang juga gini, ketika kita baru buat konten, terus ada temen, apalagi temen udah deket, weh YouTuber nih gitu. Kadang-kadang juga, wah kayak kita udah sudah buat ini YouTube terus buat konten, kayak banyak hujat, terus ada pasti ada downnya juga. Kayak ya gitu, YouTuber gitu, padahal baru follower subscriber baru 1000, baru 100, 200. Tapi tetap aja saya apa sih ya, biarin aja gitu kan. Tetap kembali ke mental, niat kita. Udah biasa aja, nggak usah. Emang niat saya di awal nggak nyari popularitas. YouTuber kayak gini. Kayak contohnya saya sendiri lah sekarang. Apa sih saya gitu diajak podcast kayak gini kan? Cuma subscriber 50.000 ya apa? Tapi setidaknya saya fokus pada misalnya viewernya ada 14 itu tetap bakal saya buat video dan sesuai mood. 14 itu orang yang suka saya buat 14. Saya nggak peduliin yang lain lah gitu lah ya. Yang nggak suka gitu. Nggak suka tuh nggak saya pedulin. Ibaratnya kayak gini. Misalnya follower kita atau subscriber kita 50 ya, 50 nih nonton nih. Kita mungkin beranggapan 50 nih sedikit. Tapi bayangin dalam satu ruangan ini 50 orang tuh masuk ke dalam ruangan ini. Kita lagi ngomong-ngomong kayak gini-gini podcast atau joget-joget TikTok gitu, yang ditontonnya sama 50 orang yang ada di kamar. Banyak nggak 50 orang nih? Banyak kan? Pastinya. Makanya kayak gitu. Jadi ya udah tetap fokus aja sama apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat mereka selama bermanfaat. Dan juga bro, pernah sih sempat lihat ada beberapa YouTuber yang sudah booming. Itu emang dia YouTube itu bukan dijadikan prioritas. Pertama kan dia emang iseng-iseng cover lagu, terus tiba-tiba buat lagu. Dan pada akhirnya ketika dia buat lagu, salah satunya apalagi yang sekarang viral lagu-lagu dangdut, ya dangdut pop dangdut itu tiba-tiba langsung melejit dan akhirnya jadi kerjaan prioritasnya kan di YouTuber. Sebelumnya kan jadi YouTube itu kan bukan prioritas, cuman ya buat tadi kayak kata antum kan, buat ini mungkin album, iseng-iseng, dokumentasi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya orang-orang kan pasti juga ini akan tahu, dan video-video, semua video bahkan kita ngomong hello guys, terus kita lagi di mana, itu kan juga sebagai sumber informasi kan. Bener. Di lingkungan juga, apalagi kan sekarang banyak wartawan dadakan. Itu kan juga bisa mengangkat viewer dari mereka juga. Kan orang-orang sekarang kan banyak yang kepo. Gitu kan? Bener. Terus yang terakhir mungkin ya. Tadi kan antum kan sudah lulus ya dari Unda.
Dan kebanyakan video yang antum buat itu video yang mayoritasnya dibuat di pondok, di dalam pondok. Nah, untuk next projectnya nih mungkin bisa dikasih bocoran nih sama kawan-kawan santri dunia. Iya. Untuk selanjutnya gimana? Masih tetap dengan bi'ah? Apa sih bahasa Indonesia bi'ah? Lingkungan atau kebiasaan yang di pondok, atau akan membuat sebuah batu loncatan yang baru? Iya. Mungkin saya tetap memegang karakteristik ya, Iya, atau karakteristik, identitas saya sendiri. Mungkin kebanyakan orang yang nanya, atau banyak sih sebagian dosen yang bilang, Jis ente coba buat video dakwah kayak gini-gini, Benar. video ta'limul lughal arabiyah katanya. Tapi saya mikir, saya tetap berpegang teguh. Coba lihat di YouTube, banyak video taklim. Kurang apa YouTube kan? Kita cari apapun ada di YouTube. Mau video dakwah ada di YouTube, mau video ngaji ada di YouTube, tutorial apa. Tapi saya pengen beda. Istilahnya saya di dalam konten saya istilahnya kayak 90% tuh komedi. Iya. Biarlah 10%-nya pesan, nggak perlu banyak-banyak. Istilahnya kita kayak menarik suatu interesting mereka gitu lah. Ketika mereka sudah tertarik, mau diapa-apain pasti ikut. Benar. Influencer tuh kalau udah bilang A, oke A, terus semuanya gitu. Benar. Sempat saya pernah berkelahi atau selek sama selebgram ini lebih atas lah, Iya. followernya 400.000. Saya baru 5.000 kan follower saya. Mereka followernya nyerang saya tuh. Di komen tuh, komen head semua di Instagram tuh, video saya tuh. Apa ente kayak gini jiplak, kayak gini jelek-jelek, wah apa sih nggak punya karya kayak gini-gini. Akhirnya follower saya juga nimbrung, beberapa orang solid mereka kan. Apa ente diem, ente sotoy kayak gini-gini, namanya karya kayak gini-gini. Iya, benar. Jadi ketika, karena si selebgramnya ini ngepost postingan saya, nge-repost di story dia, akhirnya tolong kayak gini, akhirnya saya diserang tuh sama follower mereka tuh. Akhirnya followers juga nyerang, tapi kalah jumlah kan. Iya. Itu dia bener-bener namanya aja influencer kan. Iya. Sangat mempengaruhi ya. Ketika kita sudah bilang A, jamaahnya bilang A, Mas, udah nurut. Nah, itu saya mencoba pengen saya ngambil hati mereka dulu. Kalau udah tertarik, ketika kita mau masukin nilai-nilai dakwah, nilai-nilai Islam semuanya dengan pelan-pelan, mereka pasti bakal ikut. Jadi kita kan nggak bisa langsung oke, dakwah misalnya kita langsung buat video dakwah ya Pak, udah banyak, mending nonton ustadz-ustadz yang lainnya lebih alim gitu kan. Iya. Begitu. Pokoknya kan bagaimana caranya kita yang bisa untuk menjadi yang pembeda. Iya. Dan justru mereka yang cari yang beda, karena yang kalau misalnya oh ini sama pasti wah bosen. Benar. Kita cari yang pembeda. Justru yang pesan-pesan yang akan kita sampaikan juga bisa masuk di situ juga kan Yang ya. penting ada pesannya dan masuk. Dan sekarang model ini juga sih sekarang ketika kita buat bisnis dan itu dianalogikan sama influencer. Tadi kan kata antum kan ketika influencer itu ngomong apa sih akan ikut ya. Dan itu juga konsep bisnis kan juga seperti itu. Iya, benar. Iya kan? Makanya ada endorse gitu. Iya, ada endorse juga. Jadi kan di era sekarang ketika kita membuat bisnis itu kan nggak harus kita punya produknya dulu. Iya. Kita harus cari konsumennya dulu baru buat produk. Dan konsumennya itu ketika kita sudah punya produk pasti akan oke gitu semuanya. Bener. Nah, itu tadi. Pinter-pinter aja sih di zaman sekarang ini. Ya, semoga nanti Ajis Tujis juga bisa makin berkembang dan Amin ya Rabb. bisa juga subscribernya sampai 1 juta ya. Amin ya Rabb. Amin ya robbal alamin. Dan juga videonya juga semakin bermanfaat. Kembali lagi kayak Mas Zaki bilang tadi kan. Iya. Apa sih tujuannya? Ya iseng-iseng gitu kan. Benar. YouTube-nya kalau sukses, kalau ini ya udah jadi profesi. Benar. Heeh. Benernya bro, Ana banyak belajar dari antum ini. Karena kan antum yang lebih dulu. Antum alam. Loh. Kan antum yang lebih dulu, yang masuk dunia media sosial, dunia influencer itu kan baru. Ana kan baru, antum kan baru. Udah ini. Ya mungkin kita saling memberikan masukan-masukan. Insyaallah. Kalau di orang Jawa itu ada istilah Apa? urip iku sawang sinawang. Artinya itu bisa nggak ini? Gak bisa bahasa Jawa. udah berapa tahun berjalan jadi Jawa ya? Di Jawa tuh udah 8 tahun dan gak bisa bahasa Jawa plus. Iya. Tapi soalnya kan di pondok kan cuman iya, Arabia wa Indonesia. Cuma tak kalam bila kota Arabia. Iya, tamam. Saya mana tadi kita? Sampai Siawang Sinawang. Sama. Jadi kita itu sebagai manusia itu saling melihat, saling ya mengkoreksi diri. Kalau aku salah, ya koreksi diriku.
kalau dia salah terus tidak sesuai dengan diri kita, ya coba ingatkan. Gitu kan. Kalau ada yang baik, ya silakan ditiru. Kalau ada yang buruk, ya itu kan dijadikan evaluasi masing-masing. Itu kan ya. Urip iku sawang sinawang. Urip iku sawang sinawang. Iya, yes, that's Ya, right. ini juga hampir nyambung sama yang ini. Mungkin ini bisa dijadikan satu konsep entah itu dalam bisnis, dalam berkarya, video dan lain-lainnya. ATM ini loh. Amati, tiru dan modifikasi. Oke. Udah itu. Dalam segala bisnis ada produk yang lain kita amati, tiru, modif. Ya, benar-benar. Kayak konten juga amati, tiru, modif. Semuanya ini mungkin jadi Oke. suatu rumus. Dan ya semoga juga ini di Santri Mendunia makin mendunia juga. Amin. Udah nih, kita bahas apa lagi nih? Bebas. Atau enggak kita closing? Closing gitu ya. Ini kayaknya udah lama juga ya. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi untuk yang ingin jadi influencer, pesan dari Bang Ajis atau Bro Ajis tadi, buatlah karya kalian. Ya, siapa tahu di antara kuantitas banyaknya video yang sudah antum semuanya buat, ada salah satu yang akan menjadi viral, dan dari viral tersebut kan akan, ya kita kayak istilahnya kita ketagihan gitu ya, membuat video dan lain sebagainya, terus Senang Ya. kita ada rasa senang sendiri gitu. Oke, itu aja. Kayaknya kita ngobrolnya ngalur ngidul Iya. kesana kemari. Ada segini mah. Kayak kontennya ini sebelumnya ada Tasik Gonam. Iya. Ngomongnya Badada. masuk Sat. Gonam guys. Masuk Sat. Ngomong tadi lo masuk. Iya, oke. Editornya lebih ini ya, Mas. Iya. Ngerti. Oke, kawan-kawan Santri Mendunia dimanapun kalian berada, itu tadi bincang-bincang bersama influencer. Anak bilang influencer. Minder. Ya, bersama Ajis Tujis ya. Terkait bagaimana sih jadi YouTuber, bagaimana sih santri. Santri itu nggak melulu kita yang buka kitab kuning terus kita sarungan. Betul. Santri itu juga bisa buka ini buat YouTube, buat konten, terus apalagi yang kemarin ada dokter gelar dokter, terus ada yang jadi sebelumnya kan ada Ustadz Adnan, influencer juga beliau. Semuanya bisa kalau kita ada kemauan itu tadi kan. Iya, benar. Nah, jadi untuk kalian-kalian semua yang mau jadi YouTuber, kalau mau berkomunikasi sama Bang Ajis, itu nanti bisa DM juga. Nanti Ana taruh link Instagramnya, bisa di DM juga. Nah, itu aja ya kawan-kawan, cukup pada kali ini. Sekian dari saya, Maulana Zaki Fauzan, sebagai host Santri Mendunia Official, dan bintang tamu kita pada malam hari ini ya, ini Ajis Tujis ya. Syukron, hadam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak?